Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Faisal Ardi, NIM 202101010085, akan menjelaskan tentang ragam sifat terpuji. Akhlak terpuji disebut juga akhlakul karimah atau akhlakul mahmudah. Artinya segala macam perilaku atau perbuatan baik yang tampak dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan akhlak buruk yang disebut juga dengan akhlak mazmumah, yaitu segala macam perilaku atau perbuatan buruk yang tampak dalam kehidupan sehari-hari. Berikut merupakan ragam dari sifat terpuji. Yang pertama adalah fastabiqul khairat. Kompetisi dalam kebaikan secara etimologi berarti berlomba-lomba dalam kebaikan. Anjuran ini tertuju baik bagi laki-laki maupun perempuan. Manusia diperbolehkan untuk berlomba dalam berbuat kebajikan, baik kepada manusia atau alam sekitarnya. Misalnya dengan menolong sesama, menyingkirkan sesuatu yang membahayakan di jalan, mengikuti olimpiade mata pelajaran tertentu, dan sebagainya. Islam memberi motivasi kepada pemeluknya untuk mengedepankan berbuat kebaikan dengan penuh antusias karena antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah melakukan dan menyebarkan kebaikan adalah tugas pokok setiap insan. Yang kedua yaitu usia manusia terbatas. Berikutnya yaitu ciri-ciri perilaku kompetisi dalam kebaikan adalah yang pertama memiliki niat yang ikhlas, yang kedua cinta kepada kebaikan dan cinta kepada orang yang berbuat baik. Yang ketiga yaitu merasa beruntung bila melakukan suatu kebaikan, dan yang terakhir yaitu merasa rugi bila meninggalkan suatu kebaikan. Kemudian poin kedua yaitu bekerja keras dan kolaboratif. Islam memberikan ajaran kepada umatnya untuk bekerja keras dan kolaboratif dalam mencapai tujuan yang gemilang. Tentu kolaboratif itu harus dilakukan dalam kebaikan, bukan kejahatan. Karena sebaik-baik manusia adalah orang yang berguna bagi makhluk lainnya. Dengan begitu, kita sebagai manusia yang berakal tidak hanya diam dan menunggu kabar baik, melainkan harus turun tangan dan bersungguh-sungguh untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Berikut merupakan ciri-ciri bekerja keras dan kolaboratif, yaitu yang pertama, melakukan segala perbuatan dengan tulus karena Allah. Yang kedua, melakukan dengan sungguh-sungguh dan pantang menyerah. Yang ketiga yaitu tidak meremehkan pekerjaan dan tidak tergesa-gesa menyikapi pekerjaan. Dan yang keempat yaitu menyerahkan hasil hanya kepada Allah. Kemudian ciri-ciri dan prinsip kerjasama. Yang pertama adalah berkolaboratif dalam hal kebaikan. Yang kedua mengutamakan kepentingan bersama. Yang ketiga kolaborasi didasari atau kejujuran, keterbukaan, dan saling percaya. Dan yang terakhir yaitu adanya hubungan kerjasama antar individu. Berikut merupakan nilai positif bekerja keras dan kolaboratif. Lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mampu menggapai impian yang dicita-citakan, tidak mudah menyerah, bersyukur atas hasil yang diterima. Sedangkan nilai positif dari kolaboratif adalah mendapatkan pahala, disayangi sama makhluk, segala sesuatu menjadi mudah, dan yang terakhir yaitu menjadi pribadi yang lebih baik. Poin ketiga yaitu dinamis dan optimis. Pengertian dinamis dan optimis. Kata dinamis berasal dari kata dynamic yang berarti bergerak. Dalam bahasa Belanda, dinamik berarti giat bekerja, tidak mau tinggal diam, dan selalu bergerak dan terus tumbuh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dinamis berarti penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan. Sedangkan optimis dari etimologi, optimis berasal dari bahasa Latin optima yang berarti terbaik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, optimis adalah orang yang selalu berpengharapan dalam menghadapi segala hal. Optimis merupakan perasaan yakin terhadap sesuatu yang baik yang kelak akan terjadi, yang memberi harapan positif serta menjadi pendorong untuk berusaha ke arah kemajuan atau kejayaan. Nilai positif dari dinamis dan optimis. Yang pertama yaitu nilai positif dinamis antara lain sebagai berikut. Yang pertama berpikir progresif. Yang kedua yaitu menyesuaikan dengan pilihan terbaik dalam perkembangan zaman. Yang ketiga yaitu berpikir futuristik.
Sedangkan nilai positif optimis antara lain sebagai berikut. Yang pertama, berprasangka baik hanya kepada Allah. Yang kedua, berpikir positif, percaya diri, berani, dan bertanggung jawab. Hikmah membiasakan berperilaku dinamis dan optimis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membawa seseorang pada pencapaian hasil. Tidak ada yang bisa diperbuat tanpa harapan dan percaya diri. Yang kedua yaitu berpikir positif yang akan memberikan dorongan sikap dan tingkah laku yang positif pula. Yang ketiga yaitu memiliki kepercayaan diri dalam menjalankan kehidupan. Hal ini sangat dianjurkan dalam dan sangat penting sekali agar seseorang terus bertindak menghadapi tantangan. Yang keempat atau yang terakhir yaitu kreatif dan inovatif. Kreatif berasal dari bahasa Inggris yaitu create yang berarti menciptakan sesuatu atau membuat creativity. Creativity dalam bahasa Inggris berarti daya cipta. Sedangkan dalam bahasa Arab kata kreativitas atau menciptakan biasanya menggunakan kata khalaq, yaitu menjadikan, membuat, atau menciptakan. Sedangkan pengertian inovatif adalah kata inovatif berasal dari bahasa Latin innovate atau memperbarui yang memiliki kata dasar novus atau baru. Inovatif memiliki arti memperkenalkan atau menggunakan ide atau metode baru. Sesuatu yang inovatif memperbarui atau mengubah hal yang sudah ada. Istilah tersebut juga bisa dipakai untuk mendeskripsikan hal atau orang yang membuatnya. Inovatif adalah keterangan yang penting Inovatif adalah keterampilan yang penting berpikir. Inovatif merupakan keterampilan yang sangat berharga di tempat kerja. Nilai positif kreatif antara lain sebagai berikut. Berpikir orisinil. Yang kedua yaitu beretos kerja tinggi. Yang ketiga yaitu tidak mudah putus asa. Hikmah membiasakan perilaku kreatif dalam kehidupan sehari-hari akan menjadikan setiap pribadi dapat mencipta atau dapat berkreativitas. Yang kedua yaitu setiap pribadi memiliki keterikatan kepada Allah yang menjadi tempat bergantung dan berharap satu-satunya. Dan yang ketiga yaitu setiap pribadi mempunyai etos kerja. Sedangkan manfaat berpikir inovatif adalah yang pertama, berkontribusi dalam membangun personal brand. Yang kedua itu meningkatkan motivasi, dan yang ketiga yaitu mendorong kolaborasi. Sekian dari saya, bila ada tutur kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Wahidah, NIM 202101010053. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang ragam perilaku tercela yang di dalamnya terdapat fitnah, hoaks, adu domba, mencari-cari kesalahan orang lain, serta gibah. Yang pertama yaitu fitnah. Fitnah dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu perkataan bohong atau tanpa dasar kebenarannya yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang lain, seperti pencemaran nama baik atau kehormatan lainnya. Pengertian di atas tampak berbeda dengan arti yang digunakan dalam bahasa Arab. Fitnah menurut bahasa Arab lebih dimaknai kepada sifat tertentu untuk dibakar, seperti benda-benda logam, yaitu emas atau perak, dengan tujuan diperoleh kemurniannya. Adapun Al-Quran sendiri dan derivasinya menggunakan kata fitnah tersebar sebanyak 60 kali. Bahkan Al-Quran memaknai kata fitnah di banyak tempat atau varian, dengan makna yang berbeda-beda sesuai dengan konteks ayatnya. Ada kala kata fitnah dalam Al-Quran menunjukkan kepada bencana, syirik, cobaan, ujian, siksaan, kedoliman, kesesatan, dan bahkan termasuk kepada kategori kegilaan. Salah satu perbedaan yang menonjol adalah terbatasnya interpretasi makna fitnah berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yakni sebatas pencemaran nama baik atau secara implisit terkait dengan kehormatan itu sendiri.
Artinya, ruang lingkup fitnah begitu mengikat dalam konteks parsial. Selanjutnya yaitu macam-macam fitnah. Macam-macam fitnah sendiri terdiri dari 3 macam. Yang pertama, fitnah bermakna ujian dan cobaan. Yang kedua, fitnah bermakna kufur dan syirik. Yang ketiga, fitnah bermakna azab dan membakar. Selanjutnya yaitu pengertian hoaks. Hoaks sendiri adalah usaha atau menipu untuk mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Padahal sang pencipta berita itu tahu jika berita itu hoaks. Salah satu contoh pemberitaan palsu yang paling umum adalah mengalim sesuatu barang atau kejadian dengan sesuatu sebutan yang berbeda-beda sesuai dengan nama barang atau kejadian sebenarnya. Dalam istilah bahasa Indonesia, hoaks merupakan kata serapan yang pengertiannya sama dengan berita bohong. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dan teori hoaks. Jenis-jenis dan teori hoaks yang pertama yaitu fake news, yang kedua clickbait, yang ketiga confirmation bias, yang keempat misinformation, yang kelima post-truth, yang keenam propaganda. Menurut Septiaji Eko Nugroho, Ketua Masyarakat Indonesia Anti Hoaks, bahwa ada 4 teori yang terjadi dalam lingkungan kajian hoaks. Yang pertama, literasi digunakan untuk memeriksa kembali kebenaran informasi yang masuk. Yang kedua, teori kedua lingkaran setan. Yang ketiga, teori berdasarkan pandangan agama. Yang keempat, disebut teori atom negatif. Teori ini berpijak pada sains atom dan perilakunya. Selanjutnya yaitu pengertian adu domba. Adu domba sendiri atau namimah sering digunakan untuk menceritakan perkataan orang lain kepada orang yang diajak bicara dengan tujuan mengadu domba dan identik dengan kebencian dan permusuhan. Mengadu domba atau namimah itu diketahui tidak hanya terbatas dalam bentuk perkataan atau verbal saja, akan tetapi bisa berkaitan melalui tulisan, tanda maupun isyarat. Terpulang apakah berita itu diambil dari perkataan, aib, maupun kekurangan pada orang yang sedang menjadi bahan pembicaraan. Bentuk-bentuk adu domba sendiri atau namimah terdiri dari 2 bentuk. Yang pertama, namimah atau adu domba secara lugas. Yang kedua, namimah atau adu domba secara isyarat. Selanjutnya yaitu pengertian tajassus. Tajassus kalau dalam istilah kita dinamakan dengan memata-matai atau mengorek-ngorek berita. Sehingga dalam lingkungan pesantren kata itu seringkali digunakan dalam menyebutkan sebagai jasus atau mata-mata. Tajassus sendiri yaitu pengertian lain dari mencari-cari kesalahan orang lain. Namun dalam kamus literatur bahasa Arab, misalnya Kamus Lisan Al-Arab karangan Imam Ibnu Mashur, tajassus berarti mencari berita atau menyelidikinya. Sementara dalam kamus karangan orang Indonesia, misalnya dalam Kamus Al-Bisri, tajassus berasal dari kata jasu, yajusu, jasan. Kemudian berimbuhan huruf tak di awal kalimat dan ditasdid huruf sinnya, maka menjadi kata tajassasa, ya tajassasu, tajassusan, yang berarti menyelidiki atau memata-matai. Selanjutnya larangan dari hadis mencari-cari kesalahan orang lain atau tajassus. Rasulullah SAW bersabda, berhati-hatilah kalian dari tindakan berprasangka buruk, karena berprasangka buruk adalah sedusta-dustanya ucapan. Janganlah kalian mencari-cari kejelekan orang lain, saling memata-matai, saling mendengki, saling membelakangi, dan saling membenci. Jadikanlah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Selanjutnya yaitu perkataan ulama salaf tentang tajassus. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, janganlah engkau berprasangka terhadap perkataan yang keluar dari saudaramu yang mukmin kecuali dengan berprasangka yang baik. Dan hendaknya engkau selalu membawa perkataan itu kepada prasangka yang baik. Syekh Abu Bakar bin Jabir Al-Jazairi rahimahumullah berkata ketika menafsirkan ayat ke-12 dari surat Al-Hujurat,
Haram mencari kesalahan dan menyelidiki aib-aib kaum muslimin yang menyebarkannya serta menelitinya. Imam Abu Hatim Al-Busti rahimahullah berkata, tajasus adalah cabang dari kemunafikan, sebagaimana sebaliknya prasangka yang baik merupakan cabang dari keimanannya. Orang yang berakal akan berprasangka baik kepada saudaranya dan tidak mau membuatnya sedih dan berduka. Sedangkan orang yang bodoh akan selalu berprasangka buruk kepada saudaranya dan tidak segan-segan berbuat jahat dan membuatnya menderita. Selanjutnya yaitu nasihat bagi yang suka mencari-cari kesalahan orang lain. Cukuplah buat kita sebuah untaian perkataan seorang imam, yaitu Imam Abu Hatim bin Hibban Al-Busti berkata dalam sebuah kitabnya yang dikutip oleh Syekh Abdul Muhsin Bilham Al-Badad Al-Badri dalam tulisannya sebagai berikut. Orang-orang yang berakal wajib mencari keselamatannya untuk dirinya dengan meninggalkan perbuatan tajasus dan senantiasa sibuk memikirkan kejelekannya sendiri. Selanjutnya yaitu pengertian ghibah. Yang pertama, pengertian ghibah menurut bahasa atau etimologi. Menurut Louis Makluf, ghibah berarti dari kata al-intiyabu yang berarti mengumpat. Sinonim mengumpat adalah menyembunyikan perkataan dan tidak ditampakkan di hadapannya orang yang bersangkutan. Yang kedua, pengertian ghibah menurut istilah terminologi. Definisi ghibah tidak hanya dikemukakan oleh para ulama, melainkan Nabi Muhammad SAW sendiri telah memberikan definisi tersebut. Sebenarnya, ghibah adalah ambisi menghancurkan reputasi atau nama baik orang lain. Ia juga berambisi untuk menodai harga diri, kemuliaan, dan kehormatan seseorang di saat orang itu dituju untuk diperbincangkan. Ia juga menunjukkan sifat pengecut pelakunya, karena ghibah sama dengan menikam dari belakang. Orang yang berbuat ghibah adalah akibat dari kondisi hatinya yang telah dikuasai hawa nafsu dan akhlaknya yang buruk. Selanjutnya, batasan-batasan dispensasi ghibah. Ada beberapa gunjingan yang diperbolehkan oleh para ulama. Pengecualian ini terbatas hanya pada kasus darurat saja. Pedoman umum dalam membolehkan ghibah ada dua, yaitu kebutuhan dan niat. Menurut Yusuf Qadhawi 2003-446, ada dua hal yang membolehkan ghibah sesuai dengan kebutuhan dan niatnya, yaitu pertama, jika ada kebutuhan mendesak untuk menyebutkan keburukan seseorang pada saat dia tidak ada di tempat, tidak perlu menceburkan dalam wilayah yang haram. Yang kedua, niat dibalik semua ini, niat yang menjadi pemisah yang tegas. Cara menghindari ghibah sendiri. Untuk menghindari ghibah itu sendiri, Islam mengajarkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menyadari segala perilaku diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jagalah lidah jangan sampai terjebak dalam perbuatan ghibah. Meskipun dilakukan dengan cara menyindir seperti ucapan, semoga Allah memperbaiki dirinya yang telah berbuat buruk dan dirinya sebagai orang yang baik. Yang ketiga, jagalah diri, jangan mengunjing saudara sesama muslim. Yang keempat, apabila mendengar seseorang melakukan ghibah atau membicarakan hal-hal kotor lainnya tentang seseorang, hendaklah menghindar dari orang tersebut agar tidak terlihat dalam perbuatan tercela tersebut, dan kalau mampu tegurlah agar ia tidak membicarakan kejelekan orang lain. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zul Hasan, NIM 202-101-010-100. Saya di sini memenuhi tugas pengembangan bahan ajar akidah akhlak, yaitu membuat video dari PPT dan makalah yang sudah kami buat kemarin dengan judul pengembangan bahan ajar akidah akhlak kelas 12 semester 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian profesi, pengertian organisasi,
serta etika dalam berorganisasi dan berprofesi. Nah, yang pertama ada 3 filosofis yang mengartikan bahwasanya organisasi, yaitu yang pertama manusia saling tergantung atau terikat satu sama lain dan membentuk jaringan yang memberikan kemanfaatan satu dengan yang lainnya. Nah, dan yang kedua, organisasi adalah kerangka kerja bagi manajemen dalam bekerja. Yang ketiga, organisasi adalah strategi kelompok yang melibatkan manusia yang didesain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, yang selanjutnya etika dalam berorganisasi. Ada beberapa di sini etika dalam berorganisasi, yaitu diantaranya yang pertama melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang sudah berlaku. Jadi kita harus melaksanakan tugas atau ketentuan yang sudah kita tentukan di dalam berorganisasi. Dan yang kedua, menjaga informasi yang bersifat rahasia. Yang ketiga, melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Dan yang keempat, membangun etos kerja dan meningkatkan kinerja organisasi. Dan yang selanjutnya, pengertian profesi. Profesi adalah aktivitas intelektual yang dipelajari, termasuk pelatihan yang diselenggarakan secara formal ataupun tidak formal, dan memperoleh sertifikat yang dikeluarkan oleh kelompok atau badan yang bertanggung jawab pada keilmuan tersebut dan melayani masyarakat. Menggunakan etika layanan profesi dengan mengaplikasikan kompetensi, mencetuskan ide, kewenangan, keterampilan teknis dan moral, serta bahwa perawat mengonsumsi adanya tingkat dalam selanjutnya di dalam berprofesi. Nah, di sini ada beberapa etika dalam berprofesi, yaitu diantaranya tanggung jawab. Nah, kita itu harus memiliki tanggung jawab dalam berprofesi. Dan yang kedua yaitu keadilan. Prinsip ini menurut kita untuk memberikan kepada siapa saja yang menjadi haknya. Dan yang selanjutnya, prinsip dalam berorganisasi yaitu prinsip kompetensi, melaksanakan pekerjaan sesuai jasa, profesional, kompetensi, dan ketekunan. Dan yang terakhir, prinsip perilaku profesional, berperilaku konsisten dengan reputasi profesi. Dan yang selanjutnya, kerahasiaan, menghormati dan kerahasiaan informasi. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Siti Khalifatul Munawaroh dengan NIM 202101010095. Saya perwakilan dari kelompok 12. Di sini akan menjelaskan tentang suri tauladan ulama di Nusantara. Tapi di sini saya hanya akan menjelaskan 3 tokoh saja, yakni yang pertama ada Kiai Khalil Al-Bangkalani, kemudian yang kedua ada Kiai Haji Hashim Asy'ari, dan yang ketiga yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Baik, yang pertama yaitu Kiai Khalil. Siapa sih yang tidak tahu Kiai Khalil? Pasti mayoritas kalian itu tahu semua kan? Tahu maksudnya siapa itu Kiai Khalil. Baik, Kiai Khalil itu merupakan keturunan dari seorang ulama yang karismatik, yakni Kiai Abdul Latif bin Kiai Haji Hamim bin Kiai Haji Abdul Karim bin Kiai Haji Muharram. Kiai Khalil itu lahir di Desa Lagundih, Kecamatan Ujung Pring, yakni tepatnya di Bangkalan, Madura. Beliau lahir pada hari Selasa, yakni tanggal 11 Jumadil Akhir tahun 1252 Hijriah. Dan beliau wafat pada hari Kamis, yakni tanggal 29 Ramadan 1343 Hijriah, kurang lebih pada usia 91 tahun. Beliau pertama kali belajar yakni kepada abahnya, yaitu Kiai Haji Abdul Latif. Kemudian beliau juga belajar kepada iparnya, yakni Kiai Kofal. Beliau belajar kitab seperti kitab Jurmiyah, kemudian Imriti,
Sulam, dan Safinah, dan kitab-kitab lainnya. Setelah belajar di Madura, beliau hijrah ke Pulau Jawa. Jadi di Pulau Jawa beliau itu belajar kepada Kiai Muhammad Nur, yaitu di Pondok Pesantren Langitan, Tuban selama 3 tahun. Kemudian kepada Kiai Asyik, Pesantren Canggaan Bangil. Kemudian beliau belajar juga di Kiai Arif, yakni di Pesantren Darussalam, Kebon Candi Pasuruan. Lanjut kepada Kiai Nur Hasan, yakni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan. Dan terakhir yaitu Kiai Abdul Basor, yakni yang ada di Banyuwangi. Setelah belajar di Jawa dan Madura, beliau berangkat ke kota Makkah. Di sana beliau belajar Qiraatus Sab'ah, dan di sana beliau juga belajar kepada Imam Nawawi Al-Bantani. Kalau gak salah beliau itu pengarang kitab Tausyih, yaitu syarahnya kitab Fathul Qorib, kalau nggak salah, seingat saya itu. Kemudian beliau juga belajar kepada Syekh Umar Khotib, yaitu yang dari Bima, Syekh Muhammad Khotib Sambas bin Abdul Ghafur Al-Jawi, dan yang terakhir yaitu Syekh Ali Rohbini. Sekembalinya dari Mekah, beliau menikah dengan salah satu putri dari Raden Ludropati. Yang kedua yaitu adapun teladan dari Kiai Khalil Bangkalan yang bisa kita ambil, yaitu yang pertama, beliau merupakan seseorang yang pantang menyerah dan senantiasa berusaha. Kemudian yang kedua, beliau merupakan seseorang yang tulus dalam beramal. Baik, tokoh yang kedua yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Hashim bin Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim, atau yang populer dengan nama Pangeran Benawa bin Abdul Rahman. Kiai Hashim ini lahir pada tanggal 2 Dzulqa'dah 1287 Hijriah, atau kalau di Masehi yaitu 14 Februari 1871 Masehi. Lahir di Desa Gedang, Tambak Rejo, Jombang, Jawa Timur. Jadi ketika masih kecil, masih anak-anak ya, beliau itu sudah terlihat tanda-tanda kecerdasannya. Hal ini terbukti pada saat beliau umur 13 tahun. Beliau berani menjadi guru pengganti di pesantrennya. Padahal muridnya itu umurnya itu kayak lebih tua dari beliau gitu. Tapi beliau itu berani. Kemudian pada usia 15 tahun beliau juga menuntut ilmu ke berbagai pesantren yang ada di Jawa dan Madura, seperti pesantren Wonokoryo Probolinggo, kemudian pesantren Langitan Tuban, pesantren yang ada di Bangkalan juga yang diasuh oleh Kiai Khalil Bangkalan tadi. Kiai Hashim menikah dengan salah satu putri Kiai Yakub, yaitu Nyai Khadijah, pada usia 21 tahun. Kemudian pada tahun 1893 beliau pergi ke Mekah dan menetap di sana selama 7 tahun. Di sana beliau berguru kepada beberapa syekh, diantaranya yaitu Syekh Mahfud Termas, kemudian ada Syekh Muhammad Khatim Al-Minangkabawi, kemudian Imam Nawawi Al-Bantani yang tadi itu, dan Syekh Dagestani, dan masih banyak lagi. Setelah kembali dari Mekah, beliau mengajar di pesantren milik kakeknya. Kemudian beliau mengajar di Kemuning, Kediri, yakni di tempat mertuanya yang tadi itu Kiai Yakub. Setelah itu beliau mendirikan pesantrennya sendiri yang dikenal sekarang yaitu sebagai pesantren Tebu Ireng, Jombang. Teladan yang bisa diambil dari Kiai Haji Hashim Asy'ari yang pertama yaitu beliau selalu berkhidmah kepada gurunya. Kemudian yang kedua, beliau juga berkhidmah kepada negara.
Baik, yang terakhir yaitu Kiai Ahmad Dahlan. Kiai Ahmad Dahlan atau bisa disebut juga Muhammad Darwis itu lahir pada 1 Agustus 1868 Masehi. Beliau lahir di Kampung Kauman, yakni tepatnya di Yogyakarta. Beliau merupakan anak keempat dari pasangan Kiai Haji Abu Bakar bin Haji Sulaiman dengan ibunya yang bernama Siti Aminah binti Kiai Haji Ibrahim. Seperti halnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan juga semasa kecil juga sudah terlihat kecerdasannya. Hal itu dibuktikan dengan beliau itu mampu mempelajari dan memahami kitab yang diajarkan di pesantren secara mandiri. Kemudian beliau juga dapat menjelaskan materi yang dipelajarinya secara rinci, sehingga orang yang benar mendengarkan itu faham akan materi yang disampaikan oleh beliau. Jadi mudah dimengerti gitu loh. Kemudian pada tahun 1883 beliau berangkat ke Mekah dan menetap di sana selama 5 tahun. Di sana beliau mengkaji kitab tauhid seperti karangan Syekh Muhammad Abduh, kemudian tafsir Juz Amma, kemudian kitab tafsir Al-Manar karangan Sayyid Rashid Ridho dan sebagainya. Teladan dari Kiai Ahmad Dahlan yang bisa kita ambil adalah yaitu beliau dapat menciptakan masyarakat Islam yang sejahtera. Baik, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.